Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Ilmiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 128 halaman 139. Halaman 139 hadis nomor 128. Dan secara garis besar hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Bukhari dan Muslim, yang dinukil dari seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair, itu berbicara tentang bagaimana perjalanan atau bergurunya Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir alaihi salam. Sa'id bin Jubair menuturkan, qultu, aku berkata. Jadi kalau menggunakan tu itu menunjukkan aku. Kalau menggunakan ta itu ta, itu anta, engkau. Kulta, kalau menggunakan nun, kulna, kami atau kita. Jadi kultu, aku berkata atau bertanya, li, kepada Ibni Abbas, seorang sahabat senior terkemuka. Ini boleh dikatakan Ibnu Abbas ini kalau hari ini itu ulamanya lah, ulamanya dari kalangan para sahabat. Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada Ibnu Abbas, inna, sesungguhnya Naufan al-Bakali, sesungguhnya Nauf al-Bakali, yaz'umu, dia mengira, anna, sesungguhnya Musa, Nabi Musa, anna Musa, sesungguhnya Musa, sahiba, yang menemani al-Khadiri. Al-Khadiri itu Khidir, Pak. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Arabnya itu bukan Khidir, Khadir. Jadi sahibal Khadiri, bahwasanya Musa yang menemani Nabi Khidir alaihi salam. Laisa, bukanlah, huwa, dia itu Musa Bani Israel, bukanlah Nabi Musa yang diutus oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Jadi Nauf al-Bakali itu punya anggapan bahwa nama Musa yang diceritakan dalam Al-Quran ataupun hadis yang menemani Nabi Khidir itu bukanlah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel.
Innama sesungguhnya huwa dia itu Musa akhar, adalah Musa yang lain, itu bukan Nabi Musa gitu, tapi Musa yang lain gitu. Itu kata Nauf al-Bakali. Faqala, kemudian Ibnu Abbas menjawab, kadzaba aduwullah, telah berdusta musuh Allah. Musuh Allah telah berdusta. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Hadis itu Pak, hadis itu kan berita, atau telah mengabarkan kepada kami. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ubay itu mendapatkan berita tersebut, hadis tersebut itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Anna, sesungguhnya Musa, maksudnya sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, qoma, beliau berdiri, khatiban, khatib yang sering kita kenal itu Pak, yang menyampaikan khutbah. Ya, sesungguhnya Nabi Musa itu suatu hari berdiri khatiban, menjadi seorang khatib, menyampaikan khutbah atau menyampaikan tausiah fi Bani Israil, di kalangan orang-orang Bani Israil. Pasuila, lalu beliau ditanya. Jadi ada salah seorang Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ayyun nasi a'lamu, ayyun nasi, siapakah manusia, a'lamu, yang lebih pintar, yang lebih mengetahui. Siapakah manusia di bumi ini yang paling pandai? Ada yang menafsirkan a'lam itu soleh gitu. Siapakah manusia di bumi ini yang paling soleh, yang paling pandai, yang paling cerdas? Faqala, Nabi Musa menjawab, ana, saya, katanya. Saya adalah orang yang paling pandai di muka bumi. Karena memang secara kenyataan Pak, Nabi Musa itu orangnya sangat cerdas, sangat cerdas. Itu bisa dilihat dari kemarin tuh kajian tafsir, bagaimana cerdasnya Nabi Musa ketika berdialog dengan Fir'aun itu. Beberapa kali itu Nabi Musa menunjukkan kecerdasannya. Ketika Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memenuhi tantangannya, Nabi Musa kan mengajukan beberapa persyaratan. Satu, oke, asal dilakukan di siang hari. Kedua, di lapangan terbuka. Ketiga, disaksikan oleh seluruh masyarakat Mesir. Itu kan cerdas sekali Pak. Kenapa dikatakan cerdas? Karena kan dengan dilakukan di lapangan terbuka, siang hari dilakukan, dilihat oleh seluruh masyarakat Mesir, otomatis kan kebenaran akan terungkap ya, akan terungkap. Tidak mesti diberitakan lagi. Seluruh masyarakat Mesir melihat langsung. Yang kedua itu dakwah efektif itu, efektif, efisien itu. Jadi nggak usah datang ke desa-desa gitu ya.
nggak usah datang ke rumah-rumah. Kan masyarakatnya sudah hadir di lapangan terbuka pada saat itu. Dan itu juga menunjukkan bahwa pada saat itu posisi Fir'aun berada di bawah Nabi Musa. Dengan menantangnya Fir'aun kan menunjukkan Fir'aun itu berada di bawah, Nabi Musa berada di atas karena yang ditantang kan begitu. Atau begitu para tukang sihirnya Fir'aun meminta atau bertanya siapa yang akan lebih dulu memulai, kami atau engkau, dengan kecerdasannya Nabi Musa mengatakan ya kalian dulu yang lebih dulu, kan kalian yang menantang katanya gitu. Nah tetapi jawaban Nabi Musa itu karena beliau tanpa berkomunikasi dulu dengan Allah, itu ditegur oleh Allah, tegur Pak. Jadi fa'ataballahu alaihi, fa'ataba, kemudian mencela Allah alaihi kepadanya, dikarenakan lam yarudda, tidak mengembalikan al ilma, pengetahuan, ilaihi, maksudnya ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini mungkin kalau menurut ukuran kita atau menurut pandangan kita, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu wajar-wajar saja gitu. Kenapa wajar? Karena memang Nabi Musa saat itu tidak ada orang yang di Mesir pada saat itu atau khususnya di hadapan orang-orang yang bertanya, yang hadir pada saat itu, tidak ada yang lebih cerdas daripada Nabi Musa alaihissalam. Di sisi lain kan beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang ulul azmi. Jadi kalau beliau itu adalah orang yang paling cerdas, sangat tepat sekali. Tetapi jawaban itu ditegur oleh Allah, dipandang sebagai sebuah kesalahan, sekalipun faktanya beliau itu sangat cerdas. Nah ini kan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tawadu, rendah hati. Kalau kepada sesama manusia itu rendah hati, bukan rendah diri. Kita tidak boleh merendahkan diri kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah ya harus rendah diri, harus rendah hati, rendah suara juga kalau ke hadapan Allah. Yang kedua dilarang kita untuk menyombongkan diri dengan kesolehan kita, dengan ilmu kita. Faqala, lalu berfirman. Nah ini jadi beberapa kali kola tuh Pak. Kola yang pertama itu yang berkatanya Ka'ab, kemudian kola yang kedua itu yang berkatanya itu adalah Nabi Musa. Kola yang ketiga yang berfirmannya itu Allah. Jadi kita harus tahu alur ceritanya. Karena kan Pakola itu kan berarti di situ ada subjek. Nah siapa yang berkatanya itu? Di sini Pakola, maka berkatalah, berfirmanlah. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu, kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah itu menasehati lah, atau menunjukkan kepada Nabi Musa itu, bala, ketahuilah
Ada yang menerjemahkan tidak, bukan engkau gitu. Bala ketahuilah li abdun. Li itu harful milki itu, menunjukkan kepemilikan. Aku ini memiliki seorang hamba, kata Allah itu. Bimajma'il bahrain, yang tinggal hidup di tempat pertemuannya dua laut itu. Majma itu kan bertemu, tempat bertemu itu majma. Al-bahrain, dua laut. Huwa, yang mana dia itu, kata Allah, a'lamu, lebih cerdas, lebih berilmu, lebih soleh, minka, darimu. Ini kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran kan beberapa kali itu Pak, Allah menyebut dua laut itu. Bisa dilihat dalam surat umpamanya Ar-Rahman itu. Ar-Rahman ayat 19-20. Marojal bahraini yaltaqiyan. Allah lah yang mengalirkan dua laut yang kemudian alirannya itu, airnya itu bertemu. Bainahuma barzakhul la yabqiyan. Antara keduanya itu ada barzah itu, antara air laut yang asin dengan air laut yang tawar itu ada barzah, ada pembatas, disebut alam barzah itu Pak, alam kubur disebut alam barzah karena itu merupakan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat, dibatasi oleh alam barzah itu Pak. Jadi ada dinding pembatas, ada ruang pembatas itu Pak, antara laut yang airnya asin dengan laut yang airnya tawar. Walaupun dinding pembatas itu enggak kelihatan oleh mata kita, kelihatan, tapi ada itu. Paling tidak pembatasnya itu adalah kekuatan Allah di situ, kekuatan Allah. Ya kayak langit kan nggak kelihatan oleh kita tiangnya. Ada tiangnya, kekuatan Allah tiangnya itu Pak. Allah lah yang menyangga langit sehingga bisa berdiri kokoh, berdiri tegak. Allah juga yang membatasi antara air laut dan air asin. Kalau di Ar-Rahman nggak disebutkan air tawar dan air asinnya, enggak itu. Cuma marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu bisa dilihat penjelasannya itu sedikit lebih rinci di surat Al-Furqan itu. Al-Furqan ayat 53 itu. Nah di situ dikatakan ada hadza azbun furatun itu. Azbun tawar, furatun segar itu. Azab itu siksa kan. Siksa itu dalam rangka mentawarkan gitu Pak, menetralkan. Di hadza azbun furatun, ada air yang rasanya tawar bahkan segar. Wa hadza milhun ujaz, dan ada air yang rasanya itu asin lagi pahit. Itu penjelasan dua laut dari surat Ar-Rahman dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 53. Nah, Nabi Musa bertemu dengan orang yang disebut oleh Allah lebih tahu, lebih cerdas, lebih soleh itu bertemunya di situ Pak. Jadi di Majma'ul Bahrain ya itu tempat bertemunya dua laut itu di situ. Tetapi baik Al-Quran ataupun hadis tidak menyebutkan secara pasti
secara letterlek. Kapan bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu? Apakah ketika beliau berada di Mesir pada saat sedang berusaha membebaskan orang-orang Bani Israel, ataukah setelah beliau keluar dari Mesir gitu? Setelah selamat dari kejaran Fir'aun kemudian keluar dari Mesir, itu enggak diceritakan kapan waktunya itu. Kalau enggak diceritakan dengan pasti, enggak disebutkan dengan pasti dalam Al-Quran atau hadis, ya mungkin potensi beda pendapatnya besar di kalangan ulama. Begitu pula tidak dijelaskan, tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Quran atau hadis tempat bertemunya dua laut itu di mana gitu, nggak disebutkan. Mungkin disebutkan di buah batu, mulai beda pendapat itu Pak. Buah batu, ranca orai, perbatasan jeung GBI umpamanya begitu, itu nggak ada perbedaan kalau gitu. Cuman Allah nggak nyebutin itu di mana bertemunya dua laut itu, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Nah makanya para ulama itu berbeda pendapat, walaupun sebetulnya kalau dikompromikan ya satu sama lain saling mendukung. Kalau Imam Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Bahrain atau Majma' Al-Bahrain itu, beliau mengatakan adalah laut Ar-Rum dengan laut Kulzum, laut Ar-Rum dengan laut Kulzum, atau antara laut Persia dengan laut Romawi di situ. Atau kalau dalam bahasa kita itu antara laut ini Mediterania dengan laut Merah itu. Jadi perbatasan antara laut Mediterania dengan laut Merah. Itu kalau Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi Pak, seorang ahli tafsir yang pertama kali itu Pak membuat kitab tafsir dengan sistematika yang lengkap dan sempurna. Sering kita dengar tuh ada tafsir Al-Qurtubi, nah itu beliau menafsirkan seperti itu, dan didukung juga oleh Ibnu Katsir, didukung juga oleh ini Sayyid Qutb yang mengarang tafsir Fidilalil Quran itu, yang wafat digantung oleh penguasa Mesir pada saat itu. Kalau Imam Ibnu Hatim menafsirkan bahwa Majma' Al-Bahrain itu sekitaran Afrika, benua Afrika. Ada juga yang menafsirkan bahwa Majma' Al-Bahrain itu adalah antara Teluk Aqabah dengan Teluk Suez, yaitu antara Aqabah dan Suez. Ada juga yang menafsirkan itu adalah antara Suriah dan Palestina itu Pak. Ya sebetulnya walaupun penafsirannya itu berbeda, tapi masih di sekitaran itu lah Pak, masih di sekitaran itu. Nah jadi kalau enggak disebutkan secara letterlek baik dalam Al-Quran ataupun hadis, nah potensi ada perbedaan penafsiran itu sangat besar. Terlebih-lebih kan Pak, terlebih-lebih lautan itu kan sangat luas. Terlebih-lebih yang namanya lautan itu kan batasnya gitu ya, tidak sejelas batas daratan gitu Pak. Kan lautan mungkin bisa dilihat dari 4 sisi Pak, 4 arah batasnya. Sebelah selatan berbatasan dengan mana gitu, sebelah utara mana, sebelah timur mana, sebelah barat mana, kan bisa begitu kalau lautan.
Sehingga wajar kalau ada perbedaan pendapat itu. Akan berbeda sedikit dengan daratan, Pak. Daratan akan rada gampang, Pak. Di mana kamu tinggal? Saya di perbatasan antara Buah Batu dengan Bodogol, itu bisa begitu kan tuh. Saya tinggal antara GBI dengan Bodogol kalau daratan. Kita lanjutkan nih. Qala, halaman 140. Berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ay Rabbi, wahai Rabbku. Jadi ay itu sama dengan ya, ayya, wahai Rabbku. Waman, siapakah, wa dan man siapakah, li yang akan menjaminku, bihi untuk bisa bertemu dengannya. Warubbama, atau qala Sufyan mengatakan nih, kalau menurut Sufyan yang dimaksudnya itu adalah ay Rabbi, wahai Rabbku, wa kaifa, bagaimana, li aku bisa berjumpa bihi dengannya. Jadi waman libihi itu semakna dengan kaifa libihi. Pada saat itu Nabi Musa itu bertanya, ya Allah, bagaimana saya itu ingin berjumpa dengan orang itu? Bagaimana caranya? Nah ini kan menunjukkan, Pak, nih pesannya buat kita nih. Seorang Nabi Musa yang begitu cerdas, begitu gagah, begitu kuat, Pak. Nabi Musa itu gagah, Pak, gagah pisan, kuat sekali itu. Atau orang Kipti ketika berkelahi dengan orang Bani Israel, dilerai itu oleh Nabi Musa, dipisah. Tapi orang Kiptina kalah ngalawan, ditonjok sekali ke Nabi Musa, langsung mati itu. Itu kan lebih dimektisan itu, Pak. Jadi kuat Nabi Musa itu, kuat, cerdas, pinter. Namun zaman ayeuna mah lalaki idaman itu. Itu sampai beliau itu mau untuk berkeinginan keras, meminta kepada Allah untuk bertemu dengan orang itu. Ini menunjukkan betapa hirsunnya, betapa tomaknya Nabi Musa dengan orang yang namanya orang soleh. Betapa besar keinginan Nabi Musa untuk menuntut ilmu kepada orang yang kata Allah lebih cerdas. Ini kan nasihat bagi kita, ibrohnya bagi kita itu, kita harus meniru dalam hal ini kepada Nabi Musa. Kan ada orang mata sapinter Nabi Musa tuh parah, jauh tanah ka langit ilmu orang. Kadang manusia mah teu apalan naon kebluk dengan ilmu. Soleh teu sabaraha kebluk dengan ilmu. Dulu Nabi Musa itu sudah soleh, cerdas, tapi mendengar ada orang yang lebih pintar, lebih cerdas dari dirinya, itu sampai memohon kepada Allah untuk ditunjukkan di mana orang itu. Qala, Allah berfirman, ta'khud, ambillah olehmu, hutan, lain leuweung hutan teh. Hut, al-hut, ikan gitu. Ambillah olehmu hutan, ikan. Fa lalu taj'aluhu, engkau simpan ikan tersebut. Arti asalnya taj'alu itu menjadikan, Pak. Lalu engkau simpan ikan tersebut
fi miktal. Miktal itu keranjang gitu. Wahai Musa, begini saja nih. Sekarang kamu kalau mau pergi menemui orang itu, kamu bawa bekal gitu. Bawa bekal. Bahkan pada saat itu Nabi Musa bukan hanya bawa bekal, bawa teman itu. Jadi beliau membawa pembantunya itu. Kalau nggak salah itu namanya Yusa bin Nun itu. Yusa bin Nun itu masih turunannya Nabi Yusuf tuh Pak, Yusa bin Nun itu. Nah, dijadikanlah tuh teman dalam perjalanan untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan bawa bekal. Nah, salah satu bekalnya itu adalah hutan, ikan. Cuman lagi-lagi nih di sini juga nggak diceritakan itu, apakah ikannya itu hidup atau mati gitu. Sudah dimasak apa belum gitu kan. Kalau hidup pun nggak diceritakan apakah di dalam air gitu, disimpan di air atau keranjangnya itu tidak bersih air gitu. Di Al-Quran nggak diceritakan, di hadis nggak diceritakan. Nah, hal-hal yang tidak diceritakan dengan jelas itu besar kemungkinan akan melahirkan perbedaan pendapat. Haitsuma di mana saja pakodeta. Pakodeta itu pakodat itu hilang, Pak. Di mana saja ikan itu hilang, gitu. Di tempat mana saja ikan itu hilang. Al-hud itu kan ikan. Jadi haitsuma pakotal hud, di mana saja ikan itu menghilang, fahuwa maka dia orang yang cerdas itu sama ada di situ. Itu kalau dilihat dalam hadis yang ini kan hadisnya ini masih panjang nih Pak sebetulnya, makanya ada titik-titik tuh, ada titik 3 itu. Jadi diceritakan bahwa Nabi Musa bersama Yusa bin Nun itu pergi itu Pak. Nabi Musa sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan orang itu. Perjalanan cukup jauh. Tetapi ini ketika sampai di tempat yang dimaksud, ternyata tempat itu kelewat Pak. Terlewat. Dari mana tahu terlewat tempat itu? Nah, sebelumnya mereka pernah beristirahat. Pernah beristirahat di sebuah batu yang sangat besar itu. Dikatakan dalam hadis itu. Beristirahat di batu yang sangat besar. Geuning urang ge lamun disolokan sok hayang diuk dina batu nu gede geuningnya. Karena lalu setelah istirahat mereka melanjutkan perjalanan. Saat istirahat ikan itu masih ada, gitu. Masih ada. Tetapi pas di perjalanan tuh, pada saat setelah melanjutkan itu, ternyata ikannya itu hilang. Lah, kok ikan itu nggak ada? Gitu. Padahal tadi waktu istirahat kan masih ada tuh. Nah, ingat tuh sama arahan dari Allah. Orang tersebut yang lebih pintar, lebih cerdas darimu itu ada di sebuah tempat di mana nanti ikanmu itu hilang, kayak gitu Pak. Kata itu, haitsuma faqaddal hut fahuwa sama. Di mana saja ikan itu hilang atau di mana saja kamu kehilangan ikan, disitulah Khidir, Nabi Khidir itu berada. Maka balik lagi tuh Nabi Musa dan juga temannya yang menemani itu balik lagi ke batu yang besar itu. Nah, batu yang besar yang pernah dijadikan tempat istirahat oleh mereka berdua itu adalah Majma'al Bahrain. Itu adalah tempat bertemunya dua laut. Cuman tidak disebutkan nih atau tidak dikisahkan bagaimana dalam perjalanan ke depannya
sampai batu yang besar itu yang pernah dijadikan tempat istirahat oleh Nabi Musa itu bisa tertutup oleh laut. Nggak disebutkan, Pak, nggak disebutkan. Yang jelas kan batu itu kan hari ini nggak kelihatan itu, Pak. Batu tempat yang pernah dijadikan oleh Nabi Musa beristirahat itu. Nah, ketika balik lagi Nabi Musa itu mendapati ada seseorang yang dikatakan dalam hadis lain itu tutup kepalanya itu, tutup. Kemudian Nabi Musa bertanya, apakah engkau kisanak yang bernama Khidir? Mengucapkan salam tuh Nabi Musa itu. Setelah mengucapkan salam bertanya seperti itu. Lalu orang itu menjawab, betul, saya adalah Khidir. Kemudian Nabi Musa itu kalau Bapak nanti lihat dalam surat apa ya, Al-Kahfi itu, Al-Kahfi ayat 60 sampai 80 berapa? 82 itu mengkisahkan tuh perjalanan bagaimana bergurunya seorang Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di awalnya itu kan nanya dulu Nabi Musa itu, karena beliau sudah tahu bahwa ada orang yang lebih soleh dan lebih cerdas dari dirinya. Beliau minta izin, wahai Nabi Khidir, bolehkah saya menimba ilmu berguru kepadamu? Lalu Nabi Khidir menjawab, engkau tidak akan bersabar berguru kepadaku. Tetapi Nabi Musa itu terus mengutarakan keseriusannya, keinginannya untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lalu pada saat itu Nabi Khidir mengatakan persyaratan, boleh engkau berguru kepadaku, tapi syaratnya jangan bertanya tentang hal-hal yang akan kamu temukan dalam perjalanan nanti. Itu kan singkat ceritanya itu kan Nabi Khidir bersama Nabi Musa itu kan pergi ke sebuah daerah. Waktu itu berlayar, melakukan safar. Tapi safarnya itu bukan berjalan, Pak, berlayar. Itu yang disebut dengan ini, Pak, yang disebut dengan tafsir itu dalam menerjemahkan Al-Quran itu harus menggunakan pendekatan ini, apa ya, adabi ijtimai, sosial masyarakat. Karena masyarakatnya pada saat itu adalah masyarakat yang hidup dekat lautan, maka ketika di Al-Quran ataupun hadis ada kata-kata safar, itu jangan diterjemahkan melakukan perjalanan, terjemahkannya melakukan pelayaran gitu, Pak. Kan lain di darat gitu, berjalan juga di laut, melakukan pelayaran. Nah, ketika menggunakan pelayaran, menggunakan perahu, bahkan dikatakan perahunya itu gratis, nggak bayar itu, Pak. Itu Khidir itu, Nabi Khidir itu kemudian melubangi perahunya, dilubangin tuh perahunya sampai perahunya tenggelam. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau lubangi perahu orang itu? Kemudian Nabi Khidir berkata, bukankah engkau sudah berjanji tidak akan bertanya kepadaku? Diam tuh Nabi Musa itu. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan seorang anak yang kemudian oleh Nabi Khidir anak itu dibunuh gitu. Otomatis kan Nabi Musa kaget itu, Pak. Kenapa kok anak dibunuh kan begitu? Dia lamun zaman ayeuna mah saatnya anu perlindungan anak teh tak geus nyarekan sih kana mah. Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, Nabi Musa berkata, kenapa engkau bunuh anak ini? Nabi Khidir menjawab, bukankah engkau sudah berjanji
tidak akan bertanya kepadaku. Lalu sampailah ke sebuah desa tuh, mendapati sebuah rumah yang hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki, merenovasi rumah itu. Dan pada saat itu Nabi Musa sangat mengharapkan kalau orang-orang di kampung itu memberikan jamuan, nyuguhan gitu. Tapi nggak ada seorang pun yang memberikan jamuan kepada mereka, padahal mereka sudah merenovasi rumah itu. Pada saat itu pun Nabi Musa bertanya lagi kepada Nabi Khidir, tapi diingatkan juga oleh Nabi Khidir, bukankah engkau sudah berjanji tidak akan bertanya kepada aku? Nah, sampailah kepada sebuah titik, karena bertanya sudah sampai 3 kali. Kemudian Nabi Khidir berkata, saatnya lah kita ini berpisah, katanya. Berpisah. Tapi sebelum berpisah itu dijelaskan tuh oleh Nabi Khidir itu terkait 3 pertanyaan tadi. Pertama, tadi saya melubangi perahu, padahal pemiliknya sudah baik menggratiskan perahu itu. Karena saya tahu bahwa si nelayan ini itu akan diperlakukan, atau ada seorang raja yang akan merusak perahu nelayan ini. Akan ada seorang raja yang akan merampas perahu nelayan ini. Daripada dirampas ku raja, mending ditenggelamkan. Yang kedua, kenapa saya membunuh anak tadi? Karena nanti di kemudian hari anak ini akan mencelakakan orang tuanya, sehingga orang tuanya itu menjadi kufur, menjadi orang yang ingkar, padahal orang tuanya orang tua yang soleh. Yang ketiga, saya merenovasi rumah itu karena saya tahu bahwa pemilik rumah ini, karena ada anak yatim di situ, dahulunya adalah orang tuanya yang soleh. Dan saya mengharapkan nanti ketika mereka sudah dewasa, anak-anaknya itu bisa menemukan harta karun peninggalan orang tuanya yang tertimbun di bawah rumah ini. Nah, itu oleh para ulama, alur cerita dalam ayat itu dijadikan sebagai kaidah, patokan untuk menetapkan dasar hukum gitu, Pak. Apa kaidahnya nih terkait dengan pertanyaan pertama dengan pertanyaan dan jawaban yang kedua? Tadi Nabi Musa melubangi perahu dan membunuh anak. Itu kan muncul tuh kaidah usul fikih, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madorot itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat gitu, Pak. Jadi menjaga diri dari terkena madorot itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat atau maslahat. Perahu itu bermanfaat bagi si nelayan tadi. Tetapi kalau perahu itu nggak dilobangi, kemudian tenggelam, justru perahu itu akan dirampas oleh raja yang zolim itu. Kalau ditenggelamkan kan masih bisa diambil lagi nanti, Pak. Karena itu kan di pantai itu masih bisa diambil, diperbaiki. Kemudian yang kedua nih terkait dengan pertanyaan yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi rumah. Itu dijadikan sebuah kaidah bahwa kesolehan orang tua itu akan menjadi berkah untuk anak-anaknya, Pak. Atau seorang anak akan mendapatkan keberkahan dari kesolehan orang tua. Jadi nih kalau hari ini bapak-bapak menang pamajikan anu geulis, bager, soleha, gawe ngeunah duit loba, eta teh bisa jadi karena doa orang tua dulu.
Mereka mendoakan anaknya agar anaknya itu menjadi orang yang sukses, bahagia, dikabulkan tah doa teh ku Allah gitu. Atau begini, terkadang kita mendapatkan kesulitan pada dalam hidup, ada masalah dalam hidup. Kemudian ada orang yang menolong kita, membantu kita. Bisa jadi orangnya juga nggak begitu kenal gitu. Nah, datangnya orang yang menolong kita itu adalah buah dari kesolehan orang tua. Bisa jadi begitu, Pak. Jadi mereka yang berdoa, mereka yang berusaha, tapi buahnya yang memetik kita. Ini suka ada di kita begini. Ada seorang budak paung gitunya, preman lah, celaka di jalan. Kenal tuh padahal. Tapi dulu orang tua si preman itu orang tuanya soleh, celaka tuh, tabrakan mamanya motor. Kita nolong. Nah, pada saat kita nolong, sebetulnya yang terbersit di benak kita, saya nolong anak ini karena dulu orang tuanya soleh gitu. Maka keluar kata-kata begini, dalam teu ningali bapa didinya mah sudi teuing aing nulungan didinya, kan sok gitu Pak. Pada ningali bapa didinya ya bageula bager soleh gitu. Nah, maka disinilah Pak pentingnya yang namanya orang tua itu untuk berusaha mensolehkan diri, di samping biar pahalanya, manfaatnya kembali kepada dirinya, itu akan menjadi berkah buat anak-anaknya. Jadi berkah buat anak-anaknya. Jadi di samping kita barangkali mewariskan mun aya mah harta, ya wariskan juga kesolehan kepada anak-anak itu. Wariskan keberkahan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga nih, dulu Mbak, biasanya di pesantren-pesantren kisah ini, hadis ini itu juga dijadikan alasan kenapa dulu jarang atau tidak berani yang namanya santri bertanya kepada kiai. Dulu begitu. Tapi kalau diperhatikan dengan baik nih, ternyata Nabi Khidir menegur Nabi Musa karena bertanya terus. Itu bukan berarti tidak boleh bertanya, bukan, Pak. Saya itu melihat bukan tidak boleh bertanya, mestinya seorang murid itu dengarkan dulu baik-baik, karena siapa tahu apa yang akan ditanyakan itu akan disampaikan juga oleh gurunya. Cuman belum waktunya saja, mungkin belum tuntas atau belum waktunya. Nah, jadi biarkan selesai dulu. Nanti kalau memang sudah selesai tidak dijelaskan, tidak disampaikan atau tidak terkemot, nah baru ditanyakan. Nah cuman tadi kalau dulu mah suka disimpulkan tuh menang, tuh sopan cina nanya teh cina gitu. Akhirnya teh si santrinya tarananya dulu Pak. Makanya banyak hal-hal yang semestinya mesti ditanyakan tapi tidak ditanyakan. Nah kalau diambil jalan tengahnya, bukan tidak boleh bertanya itu penting, terlebih-lebih dalam persoalan yang tidak kita ketahui. Cuman kita harus tahu kapan waktunya untuk bertanya, karena bisa jadi apa yang ditanyakan pun itu akan disampaikan oleh gurunya itu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.